Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan bahas mengenai puasa Ramadan. Kita akan mempelajari mengenai pengertian puasa Ramadan, ketentuan puasa Ramadan, amalan kebaikan di bulan Ramadan, serta hikmah puasa Ramadan. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian puasa Ramadan serta dalilnya. Yang kedua, siswa mampu memahami ketentuan puasa Ramadan. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan amalan kebaikan di bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mengetahui hikmah puasa di bulan Ramadan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi pembelajaran yuk. Yang pertama ada pengertian puasa Ramadan. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menurut hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib yaitu puasa yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya yaitu puasa Ramadan. Yang kedua puasa nazar yaitu puasa karena bersumpah. Dan yang ketiga puasa kifarat yaitu puasa karena denda. Yang kedua puasa sunnah yaitu puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Misalnya puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa hari Asyura, dan yang ketiga puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ketiga puasa makruh, yaitu puasa yang sebaiknya ditinggalkan, seperti puasa sepanjang tahun dengan tetap berbuka dan puasa pada hari Jumat. Yang keempat puasa haram, yaitu puasa yang dilarang untuk dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat dosa, misalnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan yang dikerjakan selama 1 bulan penuh. Adapun landasan hukum dari puasa Ramadan adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya ada ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib ini apabila sudah ada dalam diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat wajib puasa? Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sehat akal atau tidak gila. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Jadi, apabila masih anak-anak, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat, kuat atau mampu berpuasa.
Apabila orang yang tidak mampu untuk berpuasa seperti orang yang sedang sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa, namun harus mengganti puasa Ramadan di lain hari. Yang selanjutnya ada syarat sah puasa. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah puasa? Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Apabila seorang wanita yang sedang haid atau sedang dalam masa nifas, maka puasanya menjadi tidak sah. Yang ketiga, dikerjakan pada waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada loh hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apa contohnya? Contohnya yaitu pada hari tasyrik, yaitu yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat puasa Ramadan harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Namun, pada puasa sunnah, kita diperbolehkan untuk melaksanakan niat pada pagi hari, selama orang tersebut belum makan dan minum. Yang kedua, menahan diri dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa saja ya? Mari kita sebutkan bersama. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, gila, atau pingsan. Yang keempat, murtad atau keluar dari Islam. Dan yang kelima, keluar darah haid dan nifas. Selanjutnya, ada hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Maka jangan dikerjakan atau dilakukan ya, karena ini dapat merusak pahala puasa kita. Apa saja ya? Yang pertama ada mengumpat. Yang kedua, bertengkar. Yang ketiga, menghasut. Yang keempat, memfitnah. Yang kelima, berlaku sombong. Yang keenam, berbohong. Yang ketujuh, berlaku jahat. Dan yang kedelapan, iri hati dan dengki. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang positif. Dengan memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, sholat tarawih berjamaah setelah sholat Isya. Yang kedua, bertadarus Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Selain hal-hal tersebut, kalian juga bisa mengerjakan hal-hal positif yang lain agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Selanjutnya ada hikmah puasa di bulan Ramadan. Di balik diperintahkannya puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, ada hikmah yang dapat kita ambil dan dapat kita rasakan. Yang pertama, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ada banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai seorang hamba patut untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, melatih kejujuran. Karena dalam berpuasa kita tidak boleh untuk berbohong. Maka ini adalah salah satu bentuk pelatihan kita untuk selalu berkata jujur. Selanjutnya, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan memperbanyak sedekah, artinya kita sudah menanamkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia dalam diri kita. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Karena sifat-sifat tercela ini dapat merusak pahala puasa kita, maka harus kita hindari. Yang kelima, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Karena pada saat puasa, itu artinya kita membersihkan organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita. Selain
Kesehatan jasmani, kesehatan rohani juga perlu untuk kita jaga. Itulah penjelasan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu puasa Ramadan adalah puasa wajib, di mana niatnya harus dilaksanakan pada malam hari sebelum terbit fajar. Ketentuan dalam puasa Ramadan harus kita penuhi agar puasa kita menjadi sah. Dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan yang dapat merusak pahala puasa kita harus kita hindari, agar puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, maka kita harus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif agar kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, ada banyak hikmah yang dapat kita ambil dan dapat kita rasakan manfaatnya. Sebelum menutup pembelajaran pada kali ini, saya sudah menyiapkan soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah bersama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.